Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hanifah Yumna, NIM B100 dari kelas Manajemen G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal. Ada dua jurnal yang akan saya review. Jurnal yang pertama berjudul Cross Channel Effect of Omnichannel Retail Marketing Strategies, A Review of Extended Data Driven Research, jurnal dari Ahmed Timomi, Manish Gangwar, dan Muralika Mantrala tahun 2022. Jurnal yang kedua berjudul Multi-Channel Shopper Segment and Their Covariates, jurnal dari Umut Konus, Peter C. Verhoef, dan Scott Neslin tahun 2008. Bagian yang pertama yaitu Introduction. Introduction jurnal yang pertama. Perkembangan situs web retail online, pasar, dan platform digital membuat istilah omnichannel menjadi populer. Perangkat seluler memungkinkan konsumen dapat mengakses segala informasi dengan mudah, termasuk melakukan belanja online. Perilaku konsumen ini memaksa semua penjual multisaluran untuk memikirkan bagaimana cara berinteraksi dengan konsumen di berbagai kontak dengan saluran yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan efek lintas saluran dari strategi pemasaran retail pada pengecer multisaluran di dunia omnichannel. Kemudian Introduction jurnal yang kedua. Proliferasi saluran menciptakan tantangan yang luas bagi para peneliti dan praktisi. Konsumen memungkinkan berperilaku homogeni dengan menggunakan semua saluran untuk alasan tertentu. Untuk menghadapi hal tersebut, pemasar harus memahami karakteristik atau kovariat segmen untuk merancang saluran mereka. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana konsumen dapat tersegmentasi untuk pencarian informasi dan perilaku pembelian mereka di lingkungan multichannel. Bagian yang kedua yaitu metode. Metode jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama dilakukan dengan mencari data dari penelitian sebelumnya yang menggunakan data analisis empiris. Namun, peneliti pada jurnal ini membatasi penelitian pada makalah yang memanfaatkan data objektif dengan dikumpulkan melalui survei, pencarian, pengarsipan, atau metode eksperimental, dan melaporkan efek lintas saluran dari 5 rangkaian strategi pemasaran retail yang dipilih oleh pengantar individu. Sedangkan metode jurnal yang kedua yaitu menggunakan survei tentang sikap dan perilaku konsumen multisaluran pada beberapa produk seperti buku, elektronik, dan pakaian. Dengan menggunakan sampel akhir yaitu 364 responden. Model dan analisis yang digunakan menggunakan Latent Class Cluster Analysis atau LCA dengan variabel laten segmen pelanggan dianggap sebagai variabel kategoris. Bagian yang ketiga yaitu result atau hasil. Hasil dari jurnal yang pertama. Temuan penelitian ini adalah menambahkan saluran online transaksional ke saluran offline, meningkatkan penjualan pengecer secara keseluruhan. Menambahkan saluran offline oleh pengecer online akan meningkatkan penjualan saluran online, dan meningkatkan saluran belanja seluler dapat meningkatkan jumlah pembelian oleh konsumen dalam jangka panjang. Sedangkan untuk hasil jurnal yang kedua menunjukkan bahwa pengecer, merek, dan loyalitas saluran berjalan secara bersama-sama dan berkaitan. Konsumen yang berorientasi multisaluran cenderung memperhatikan harga dibanding konsumen dari segmen lain. Kovariat yang paling membedakan dengan segmen lain adalah inovasi dan loyalitas. Bagian yang terakhir yaitu discussion atau pembahasan. Pembahasan jurnal yang pertama adalah tantangan yang dihadapi oleh pengecer dalam mempertahankan saluran omnichannel retail adalah bagaimana cara mereka menjaga dua saluran yang berbeda dalam satu perdagangan. Hal tersebut juga berguna untuk mempertahankan konsumen melalui berbagai pilihan saluran belanja retail. Meskipun ada persaingan yang cukup ketat antara pengecer omnichannel ini, toko-toko offline tidak akan sepenuhnya hilang.
Toko offline berperan dalam membentuk persepsi dan kepercayaan konsumen. Namun, toko offline juga harus berevolusi dan berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pembahasan jurnal yang kedua, yaitu segmentasi. Pada penelitian ini membahas tentang dua fase proses belanja: informasi pencarian dan pembelian, serta manfaat dari struktur dinamis kerangka utilitas yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis belanja sebagai proses multifase. Utilitas yang terjadi dalam fase yang berbeda dapat menentukan sikap konsumen terhadap berbagai saluran. Secara teoritis, penelitian ini ditujukan untuk menghubungkan utilitas serta bergantung pada manfaat biaya dan pembelian hingga variabel psikografis dan demografis. Kaitan antar kedua jurnal yang telah saya review yaitu dua-duanya saling berkaitan. Keduanya membahas mengenai topik yang sama, yaitu saluran pemasaran. Perbedaannya adalah jurnal yang pertama membahas mengenai efek lintas saluran dari strategi pemasaran menggunakan omnichannel. Sedangkan pada jurnal yang kedua membahas tentang segmen belanja dengan multichannel serta kovariatnya. Setelah melakukan review kedua jurnal tersebut, saya mendapatkan ide penelitian, yaitu meneliti sebuah brand yang membuka toko offline maupun online. Saya akan membandingkan penjualan pada toko tersebut lebih cepat meningkat jika melakukan penjualan secara offline atau online. Selain itu, saya juga akan meneliti tentang bagaimana cara toko tersebut menjaga atau mempertahankan konsumen mereka, baik konsumen yang ada di toko offline maupun konsumen yang ada di toko online. Cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.